Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Mbak. Masih ya, Bu? Ya, ayo duduk. Yang nyaman duduknya ya. Iya. Gimana duduknya, udah nyaman? Sudah. Baik. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu sepertinya saya familiar dengan wajahnya, tapi saya belum tahu namanya. Boleh kenalan terlebih dahulu, Mbak? Boleh. Nama aku Azaria Rasi, biasa teman-teman panggilnya Ayah. Oh, Mbak Aya. Saya dengar-dengar kemarin katanya sudah pernah ikut lomba ya, Mbak? Iya, Bu. Lomba apa kalau boleh tahu? Lomba melukis. Oh, melukis. Gimana, Mbak? Apa ini dapat juara atau gimana? Enggak, Bu, karena saya waktu itu pas lagi hari pertama ini kan, Bu. Hari pertama dapat bulan. Jadi kayak pas banget sama hari lombanya, terus jadi kayak nggak mood gitu. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan di lain waktu, nanti kalau ada lomba ikut lagi ya, Mbak ya. Iya. Oh ya, Mbak Aya ya. Mbak Aya udah kenal Ibu sebelumnya? Belum. Oke, di sini gantian Ibu yang kenalan ya. Nama Ibu Muzayan Afiata, boleh Mbak Aya panggil Bu Yana. Gitu ya, nah. Oke. Oke, baik. Sebenarnya tujuan Mbak Aya kesini nih ada apa nih sebenarnya? Saya kesini ini sih, Bu, mau menceritakan apa yang ada, maksudnya yang saya alami akhir-akhir ini sih, konseling. Oh iya, oke. Jadi Mbak Aya datang ke sini untuk melakukan kegiatan konseling. Sebelum itu, Ibu mau menjelaskan beberapa bukan aturan, apa ya, kesepakatan yang harus kita lakukan pada saat konseling ini. Jadi pada konseling kali ini Mbak Aya boleh bebas mengutarakan apa saja yang Mbak Aya alami, masalah apa yang Mbak Aya alami saat ini, tanpa takut untuk tersebar, karena di sini kita sama-sama menjaga rahasia ya, Mbak ya. Dan untuk waktunya kita sepakati selama 30 menit. Apakah cukup, Mbak? Cukup. Oke, baik. Udah. Tadi itu kesepakatannya ya. Jadi di sini Ibu mau bertanya, sebenarnya masalah apa yang sedang dialami oleh Mbak Aya sekarang? Saya ini sih, bukan, saya sekarang rantau. Saya tuh suka ini apa namanya, berlarut ke dalam kesedihan. Jadi karena kayak kepikiran rumah aja, entah kepikiran suasana rumahnya, kepikiran orang tua, pokoknya mikirin tentang suasana di kampung gitu deh, Bu. Jadi kalau seumpama aku mau ngerjain tugas gitu, terus aku lagi suntuk, nah kalau di kos kan suntuk pun tetap sendiri gitu loh, Bu. Sedangkan kalau di rumah kan aku tuh itu habis itu langsung berandai-andai, seumpama aku di rumah kan aku bakal ada, meskipun aku lagi ngerjain tugas gitu, ada orang gitu loh, seenggaknya adekku lah, umiku, abiku, atau orang lain di rumah gitu. Sedangkan kalau di kos tuh sendiri gitu, gabutnya gabut banget gitu. Kalau di rumah kan gabut masih ada yang diajak ngobrol gitu, kalau di kos tuh enggak. Aku tuh aduh, kenapa sih sendiri gitu. Terus kalau mau tidur juga kayak gitu, apa sendiri, bangun tidur juga ada langsung terus sendiri, cari makan sendiri, cuci sendiri, ya gitu deh, Bu. Jadi pada dasarnya memang Mbak Aya ini homesick ya, Pak ya? Gak Iya. kerasan ya? Belum sih, Bu. Oh, belum kerasa. Belum kerasa. Di sini udah berapa lama emangnya, Pak? Udah 1 tahun ini. Tapi masih belum kerasan ya, Mbak? Belum, tetap sulit. Apalagi kalau habis liburan, ini kan habis liburan, Ibu. Nah, ya. Aduh, berat. Tapi Mbak Aya apakah ada teman dekat gitu, Mbak? Teman dekat ada, cuman kayak nggak dekat. Teman dekat tapi nggak yang dekat cerita gitu, Bu. Kayak sekedar kemana-mana ya sama dia. Oke, baik. Jadi dari pernyataannya masalah yang Mbak Aya alami barusan, jadi Mbak Aya ini mengalami
eh, homesick atau tidak kerasan, Mbak Aya merasa sedih, terus sering keinget rumah juga, terus di kos itu sering merasa gabut gitu ya Mbak ya, karena sering kepikiran rumah itu tadi. Nah sekarang coba Mbak Aya bayangkan, Mbak Aya tuh lagi tidur terus bangun-bangun, ternyata Mbak Aya udah merasa nyaman nih di kos di tempat Mbak Aya sekarang. Sudah bisa dibayangkan? Bisa. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang Mbak Aya rasakan pada saat itu? Lebih tenang sih Bu, kayak happy gitu. Jadi bangun tidur itu kan biasanya saya kepikiran itu kayak lebih lega, bangun tidur nggak kepikiran rumah, yang langsung ada kegiatan gitu. Ya gitu. Berarti merasa lebih tenang gitu ya, karena udah merasa nyaman dan sudah mulai berkurang ini homesick. Nah, dari penanda Mbak Aya tadi itu, siapa orang pertama kira-kira yang bakal mengetahui kalau oh ternyata Mbak Aya ini sudah mulai kerasan nih di kosnya? Teman dekat saya pasti. Teman dekat saya lebih tahu gitu. Mungkin yang sebelumnya aku kalau nugas tuh murung gitu, kayak cemberut, nggak mood gitu, kayak mungkin lebih happy sih Bu kalau ngerjain tugas juga kan. Teman-teman taunya gitu kayak waktu ngajak nugas gitu. Oke, baik, teman dekat. Tapi tadi saya mendengar, tadi kan saya bertanya kepada Mbak Aya kalau Mbak Aya punya teman dekat apa tidak. Mbak Aya bilangnya hanya teman biasa, maksudnya bukan teman dekat. Nah, teman dekat yang Mbak Aya maksud barusan ini teman dekat yang mana? Teman dekat yang kalau seumpama dia ngajakin waktu nugas gitu, sebelum nugas ngajak cari makan, ngajak gitu aja. Tapi untuk kayak curhat-curhat, maksudnya Mbak Aya cerita keluh kesahnya Enggak. Oh, enggak cerita kayak itu tadi. Ngeluhnya cuman seuprit gitu Bu, nggak yang sampai aku ceritain aku tuh di rumah tuh gini. Aku nggak cuman pengen pulang gitu, kangen rumah gitu. Jadi orang pertama yang bakal menyadari kalau Mbak Aya udah mulai merasa kerasan di kosnya itu teman dekatnya itu tadi ya? Iya. Oke. Coba beritahu kepada Ibu, kira-kira pada saat yang bagaimana Mbak Aya itu gini. Kira-kira pada saat yang bagaimana keajaiban yang Mbak Aya rasakan tadi itu terjadi? Saat aku bisa tidak berurut kesedihan, kayak tidak apa-apa dikit banyak langsung ngebandingin sama rumah, bisa ngerjain tugas dengan enjoy, kayak menikmati tanpa harus nangis dulu. Bangun tidur tuh kayak lebih fresh gitu, bukan kepikiran rumah gitu. Sebenarnya itu sudah bagus sih, masa apa ya, rencana-rencana Mbak Aya tadi itu udah ini, tinggal bagaimana Mbak Aya bisa nerapinnya saja gitu ya Mbak. Iya. Jadi Mbak Aya barusan sudah mulai mengungkapkan solusi biar Mbak Aya bisa kerasan. Nah tapi apakah Mbak Aya sudah tahu bagaimana cara nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari biar Mbak Aya itu bisa mulai nyaman di tempat tinggalnya? Apa yang aku lakukan gitu? Iya. Kayaknya aku lebih nyibukin diri, kayak tugas itu malah kalau bisa habis kasih hari itu ya tak selesai hari itu gitu. Pokoknya sebenarnya aku ngerasa juga kalau aku kepikiran rumah tuh di saat waktu-waktu aku kayak ada space gitu, aku berhenti sedikit, kayak contoh aku nugas habis itu istirahat gitu, pikiran mau nugas kayak aku ambil jeda dulu, itu kepikiran dulu. Kayaknya aku bakal melewati itu dengan menyekip hal itu tuh dengan mengisi kegiatan gitu, cuci piring, cuci baju, terus bersihin kamar, terus
hangout sama orang sih Bu kayaknya, ngobrol sama orang, asalkan ada orang yang diajak ngobrol gitu lebih enak. Berarti intinya sebisa mungkin Mbak Aya itu menyibukkan diri agar tidak ada waktu untuk memikirkan orang-orang yang di rumah gitu Iya ya. benar. Oke, jadi Mbak Aya di sini udah tahu ya apa yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya coba Mbak Aya ngomong apa saja yang sudah didapat dari konseling yang sudah kita lakukan barusan. Yang sudah saya dapat dari konseling barusan itu, saya lebih mengerti, lebih ngerti, bisa bayangin gitu kayak enak ya ternyata ada di fase aku tuh udah melewati itu semua gitu. Terus aku juga bakal nge-planning apa yang bakal saya lakukan, kayak bikin rencana hari ini tuh mau ngapain, sampai aku nggak ada space space yang kosong, apalagi sampai bisa mikir-mikir aneh kayak gitu ya, mikir-mikir rumah. Jadi aku lebih menikmati hari-hariku sampai aku merasakan lelahnya, dan capeknya itu nggak sampai mikir gitu. Jadi kayak lebih bisa handle diri sih, rencanain kegiatan apa, kalau nggak bisa aku malah ikut kegiatan orang volunteer gitu sih. Jadi hari weekend gitu bisa ada kegiatan lain. Oh, bagus sekali tuh Mbak, setidaknya bisa di selain juga bisa menambah pengalaman Iya. Dan keterampilan Mbak Aya gitu ya. Oke, sudah bagus barusan pernyataan dari Mbak Aya, dan sekarang coba beritahu Ibu berapa skala masalah yang Mbak Aya alami dari rentang 1 sampai 10. Kalau 1 ini Mbak Aya masih benar-benar merasa tidak nyaman gitu, sering kepikiran, sering nangis-nangis. Terus kalau yang 10 ini Mbak Aya ya sudah merasa tenang dan nyaman di tempatnya Mbak Aya. Kira-kira berapa? 6. Oh, 6. Berarti ini ya, tapi udah cukup di atas tengah Iya, sih. Tapi belum bagus banget, cuman dia nggak jelek banget gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini mau Ibu simpulkan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Jadi memang Mbak Aya itu tidak kerasan kan awalnya, tapi dari konseling tadi Ibu bisa menangkap beberapa usaha-usaha dan harapan-harapan Mbak Aya agar bisa keluar dari masalahnya, yakni dengan Mbak Aya bisa menyibukkan diri, terus kayak membuat rencana-rencana apa yang akan dilakukan di hari ini, terus bisa mengikuti kegiatan seperti volunteer biar Mbak Aya itu ada kesibukan lah gitu intinya, dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan begitu ya Mbak ya. Oke, baik. Setelah ini mungkin Mbak Aya bisa mulai menerapkan itu, dan untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan kita akan melakukannya Mbak untuk konseling selanjutnya? Kira-kira Mbak Aya bisanya kapan? Hari yang sama aja Bu, jamnya juga sama ini. Oke, hari yang sama ya Mbak ya. Oke, baik. Sampai sini apakah Mbak Aya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri? Sudah, tidak ada. Oke, baik. Jadi terima kasih Mbak Aya karena sudah mau menceritakan masalahnya kepada Ibu begitu ya. Dan Ibu harap Mbak Aya bisa menerapkan rencana-rencana yang sudah Mbak Aya sebutkan tadi. Gitu. Terima kasih Mbak Aya. Bu, terima kasih ya Bu. Ya, selamat beraktivitas kembali. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak masuk dulu. Ya. Meskipun Ya. Duduk yang nyaman. Oke, sudah nyaman duduknya Mbak? sudah Bu. Oke. Gimana kabarnya Mbak Aya setelah pertemuan terakhir kita? Baik. Alhamdulillah udah baik ya. Iya. Kelihatannya udah mulai ini nih, udah mulai merasa senang. Iya. Oh, udah kerasan berarti ya Mbak? Adalah kenaikannya. Oke, baik.
Jadi pada pertemuan pertama itu Mbak Aya kan sudah menyampaikan masalah-masalah yang sedang terjadi pada Mbak Aya, Iya. yakni Mbak Aya merasa tidak kerasan gitu ya. Terus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan upaya-upaya apa saja yang sudah Mbak Aya lakukan untuk mencapai tujuan konseling yang sudah kita sepakati di awal ya Mbak ya. Iya. Oke. Yang pertama Ibu akan menanyakan gimana nih, apakah ada kemajuan, apakah Mbak Aya sudah bisa menerapkan rencana-rencana Mbak Aya yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Ada bahwa penaikannya itu saya akhirnya ikut volunteer pas kemarin sehari setelah konseling itu ada open volunteer gitu Bu, terus saya ikut. Oh, kebetulan sekali berarti ya Mbak ya. Besoknya kita ada terus, dan kebetulan itu kayak volunteernya itu bisa langsung dadakan gitu loh Bu, langsung ada kegiatannya gitu. Ya aku kayak lebih bisa ngasibukin. Terus juga tugas juga aku langsung ngerjain. Terus kayak yang dulunya aku sehari kayak contoh aku ada cucian, itu kayak cuciannya besok aja deh sekarang nugas, itu enggak paginya tuh buat cuci ambil nugas. Jadi kayak bener-bener space kosongnya tuh kayak cuma capeknya aja gitu, nggak sampai nangis lah kepikiran rumah gitu, enggak. Sudah bagus sekali kalau misal Mbak Aya bisa ini mulai menyibukkan diri. Oke, dari kegiatan-kegiatannya Mbak Aya itu siapa orang pertama yang mengetahui perubahan dari Mbak Aya ini? Teman saya. Oh, teman dekat yang itu ya Mbak? Iya. Gimana reaksinya waktu tahu kalau Mbak Aya udah mulai bisa menyibukkan diri, terus udah nggak ngeluh-ngeluh lagi karena nggak kerasan gitu Mbak? Perasaan saya. Yang pertama perasaan Mbak Aya dulu, terus reaksi temannya. Perasaan saya senang, terus kayak lebih happy gitu Bu hari-harinya. Terus kalau teman saya itu bangga juga, dia bangga gitu gak ke aku, weh tumben kamu gak cemberut. Tapi apakah masih ada waktu-waktu tertentu di mana Mbak Aya masih mengingat rumah? Kayaknya ada, cuman kayak gak berlarut gitu Bu, kayak cuman duh, kayak contoh lagi nugas gitu, duh di rumah gitu, tapi ya udah gitu, langsung lanjut nugas, soalnya kalau dilanjutin kan berlarut di sini. Sudah bisa mengontrol gitu ya Mbak ya. Oke, bagus itu Mbak. Kemudian tadi Mbak Aya sudah mulai menyebutkan apa, rencana-rencananya udah mulai terlaksana ya Mbak ya. Iya. Oke. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas hari ini karena Mbak Aya memang sudah mengetahui rencana apa, dan Mbak Aya juga sudah mulai melakukan rencana-rencana Mbak Aya tersebut. Iya. Terus apakah selain dengan mengikuti kegiatan volunteer dan kesibukan lainnya, apakah Mbak Aya juga mengikuti yang lain? Apa ikut organisasi? Terus mungkin healing sama teman-temannya gitu Mbak? Oh iya, aku tambah hangout juga sih sama teman-teman yang dulunya kayak aku lebih suka di kos. Kalau di kos tuh lebih merasa sendiri ya, aku nongkrong aja deh gitu. Nongkrong sama teman-teman gitu Bu. Berarti udah jarang nangis-nangis lagi berarti ya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ada kemajuan dan Mbak Aya bisa lebih merasa nyaman di tempatnya yang sekarang gitu ya. Oke, dari skala yang sudah kita ketahui waktu itu 6 ya Mbak ya kalau Iya. Kalau sekarang kira-kira berapa Mbak? Sekarang karena saya merasa happy banget dari perubahan saya 9 Bu. 9. Oh, berarti udah mulai ini ya, ada peningkatan jauh sekali berarti. Iya. Karena langsung aku realisasiin pakai organisasi volunteer tadi, langsung hilang gitu pikiran rumahnya.
Baik. Terus untuk menuju yang ke-10 kira-kira Mbak Aya mau melakukan apa nih? 10 kalau saya bisa nggak bener-bener nggak kepikiran rumah sama sekali, nggak banding-bandingin gitu loh. Ya Lukas ya udah Lukas aja sih, nggak usah kepikiran yang itu gitu. Baik. Saya mengapresiasi usaha Mbak Aya, bahkan sampai ikut volunteer juga, itu kan bisa menambah pengalaman juga, sudah sangat bagus. Oke, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan Mbak Aya? Cukup. Oke. Berarti untuk sesi konselingnya apakah ada pertemuan selanjutnya atau dicukupkan sampai sesi kali ini saja Mbak? Cukup. Oke, cukup ya. Tapi kalau misal di lain waktu Mbak Aya ada masalah lain atau masih belum merasa puas dengan konseling hari ini, Mbak Aya bisa kapan saja datang ke ruangan saya ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aya karena udah mau datang dan mau menciptakan, bahkan ada perubahan-perubahan yang sudah Mbak Aya lakukan. Itu sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih Mbak Aya. Iya, makasih juga Bu. Ya. Ya.